Selamat datang kembali di kanal pribadi saya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menginstal Python dan juga cara menginstal VS Code. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih caranya kita menjalankan program Python? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang cara menjalankan program Python. Cara yang pertama adalah menggunakan terminal. Caranya, teman-teman, di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu ya. Teman-teman buka terminal atau yang menggunakan Windows bisa menggunakan command prompt. Pertama di sini kita ketik yang pertama adalah Python 3 atau Python. Di sini karena saya menggunakan Ubuntu, jadi kita harus mengspesify versinya. Di sini kita menggunakan Python 3, kita run. Kemudian kita coba jalankan program paling sederhana yang biasanya dijalankan oleh programmer pemula, yaitu adalah hello world. Coba kita print hello world. Nah, seperti inilah tampilan jika kita menampilkan atau menjalankan program menggunakan terminal. Cara berikutnya adalah menggunakan bantuan text editor VS Code. Sekarang kita coba buka VS Code kita. Pertama-tama kita perlu untuk membuat sebuah file dengan extension .py. Jadi untuk menunjukkan bahwa file ini berisi program dengan bahasa pemrograman Python. Kita pencet Ctrl N di keyboard. Kemudian kita coba save. Sekarang kita ketik code, jangan lupa extensionnya adalah code adalah .py. Save. Kemudian kita coba tulis program yang sama dengan program yang kita tulis tadi di terminal. Lagi print hello world. Nah, untuk menjalankan program di text editor kita bisa menggunakan dua cara juga. Pertama, kita bisa menggunakan terminal yang sudah terintegrasi juga dengan VS Code. Caranya adalah kita tuliskan perintah Python 3, kemudian kita tuliskan nama file yang tadi kita sudah buat. Ini code.py. Nah, nanti akan menghasilkan output yang sama seperti di terminal. Atau mungkin dengan cara yang lebih cepat, jika teman-teman sudah menginstal library Python, buat teman-teman yang belum menginstal Python, belum menginstal extension Python, teman-teman harus menginstal dulu. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal klik tombol run Python file yang ada di sisi kanan sistem operasi teman-teman. Klik ini, maka komputer akan menjalankan program yang sama. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan Jupyter Notebook. Nah, untuk menjalankan program menggunakan Jupyter Notebook, teman-teman harus menginstal library tambahan, yaitu library-nya adalah Jupyter. Teman-teman search di extension, klik extension, kemudian cari Jupyter, kemudian teman-teman install library ini. Nah, untuk menjalankan program Python menggunakan cara Jupyter Notebook, teman-teman harus membuat file dengan format atau extension .ipynb. Caranya, teman-teman buat dulu satu folder dengan cara menekan di keyboard secara bersamaan Ctrl Shift P. Kemudian teman-teman cari Jupyter, kemudian create new Jupyter Notebook. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita coba save code, jangan lupa extensionnya ipynb, save. Kemudian kita coba jalankan programnya, kita tulis program yang sama, print hello world. Kemudian untuk menjalankan, teman-teman bisa menggunakan shortcut keyboard Ctrl Enter, atau bisa juga dengan menekan tombol
yang ada di sebelah kiri ini, run. Hasilnya akan sama. Atau bisa juga dengan menekan tombol run out. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari ketiga metode atau cara untuk menjalankan pemrograman Python. Untuk teknik menggunakan terminal, kelebihannya adalah kita bisa menjalankan program Python dengan cepat tanpa harus menginstal text editor atau tanpa harus membuat file .py atau .ipynb tersebut. Nah, kekurangan menggunakan terminal adalah ketika kita akan menulis program yang lebih panjang, tentu akan terasa lebih sulit, dan juga kita tidak dibantu dengan fitur autocomplete seperti di metode 2 yang lainnya. Nah, selanjutnya kelebihan menggunakan VS Code dengan membuat file .py adalah kita bisa memanage struktur folder yang ada, kemudian kita juga dibantu dengan autocomplete, dan juga kita ini biasanya cocok ketika kita ingin membuat sebuah proyek aplikasi. Misalnya kita ingin membuat aplikasi berbasis web dengan library Django Project. Namun kekurangannya kita harus menginstal atau mempersiapkan beberapa library, kita harus menginstal text editor. Nah, selanjutnya kelebihan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook ini biasanya adalah metode yang paling banyak digunakan oleh data analis atau data engineer. Kenapa? Karena kita bisa menjalankan program menggunakan yang namanya interactive shell. Jadi ini yang namanya interactive shell. Jadi kita bisa membuat blok-blok program yang kemudian kita jalankan satu persatu. Namun kekurangannya, cara ini biasanya kurang efektif jika kita ingin menggunakannya untuk membuat proyek. Nah, sebagai kesimpulan, mungkin akan ada pertanyaan, metode mana yang paling baik untuk kita gunakan? Tentu jawabannya adalah tidak ada metode yang lebih baik daripada metode yang lainnya. Tergantung kepada di mana teman-teman akan menggunakannya. Misalnya, jika teman-teman menggunakan sistem operasi server yang tidak memiliki user interface, tentu cara yang paling baik, yang paling mudah adalah menggunakan terminal. Atau jika teman-teman bekerja banyak dengan data, maka cara yang paling mudah adalah menggunakan metode Jupyter Notebook. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.